Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis kemudian menyampaikannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan membaca kitab Al-Adhkar karangan Imam Nawawi. Kali ini kita sampai pada bab yang ketiga, yaitu bab ma yaqulu idza labisa thawbahu. Apa yang dibaca ketika memakai pakaian. Bahasanya Pak, kali ini kita akan sama-sama membaca kembali doa memakai pakaian dan doa melepaskan pakaian. Imam Nawawi berkata, yustahabu ayyaqula bismillah wa kadzalika tustahabu atasmiyatu fi jami'il a'mal. Jadi ketika kita mau memakai pakaian, minimal kita itu disunnahkan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Begitupun amal-amal ibadah yang lainnya selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Bagus, bismillah saja juga sudah cukup. Atau doa-doa yang lain seperti yang akan kita bahas pada kali ini, itu doa memakai baju. Sebelum lebih jauh, tentu kita itu sejak kecil sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, oleh guru-guru kita tentang doa memakai pakaian dan doa melepaskan pakaian. Doa memakai pakaian bisa salah satu di antara adalah alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Nah, barang siapa yang membaca doa tersebut ketika memakai pakaian, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan doa ketika melepas pakaian salah satu di antaranya adalah bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, saking seringnya kita membaca doa ini, sehingga bisa jadi pada sebagian orang membaca doa ini seakan-akan itu menjadi biasa-biasa saja, bahkan maaf sekali itu ketika seperti remeh. Padahal tidak, doa ini justru mengandung rahasia-rahasia yang sangat banyak. Mari kita lihat. Misalnya ada dua orang nih, si A dan si B. Si A kalau memakai pakaian membaca doa, begitupun ketika melepas pakaian membaca doa. Sementara si B ketika memakai pakaian tidak membaca doa, dan ketika melepas pakaian pun tidak membaca doa. Kita lihat perbedaannya. Pertama, ini si A ketika memakai pakaian membaca doa. Artinya apa? Artinya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca doa memakai pakaian dan doa melepas pakaian. Sementara si B yang tidak membaca, artinya apa? Ya sebaliknya si A ini. Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua,
si A yang ketika mau memakai pakaian dia membaca doa dan ketika melepas pakaian juga membaca doa mendapatkan dari Allah yang Maha Tahu taufik. Apa itu taufik? Taufik yaitu kemampuan untuk menjalankan hidayah itu tadi. Sementara si B yang tidak membaca doa sebelum memakai pakaian dan sesudah memakai pakaian, berarti dia sebaliknya si A tidak mendapatkan taufik. Apa itu taufik? Yaitu tadi kemampuan menjalankan hidayah itu tadi. Mungkin ada orang nih sudah tahu doanya memakai pakaian, sudah hafal doanya melepas pakaian, tetapi belum diamalkan, itu artinya dia belum mendapatkan taufik. Yang ketiga, barokah. Nah, jadi ini orang yang ketika memakai pakaian membaca doa, melepas pakaian membaca doa, artinya apa? Dia mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu barokah? Barokah adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan ya. Yang tadinya dia hanya mempunyai kebaikan pakaian saja, memakai pakaian itu baik. Si A memakai pakaian itu baik, plus membaca doa, memakai pakaian itu kan tambah kebaikannya. Yang tadinya hanya kebaikan pakaian, tambah plus mendapat kebaikan membaca doa, plus mendapat kebaikan barokah, plus mendapat kebaikan taufik, plus lagi mendapat kebaikan hidayah. Sedangkan yang si B ini yang tidak membaca doa, jong tidak mendapatkan barokah, zong tidak mendapatkan barokah taufik, zong tidak mendapatkan barokah hidayah, dan zong tidak mendapatkan barokah lainnya. Kalau tidak mendapatkan itu, apa yang dia dapatkan? Wallahu a'lam. Nah, yang selanjutnya adalah mendapatkan syahadah, kesaksian. Nah, si A yang ketika dia memakai pakaian itu membaca doa dan ketika melepas pakaian membaca doa, dia itu mendapatkan syahadah, kesaksian. Maksudnya apa ya? Pakaian yang dia pakai menjadi saksi terhadapnya yang berdoa itu tadi, bahwa dia itu salah satu orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah. Selama itu pakaian melekat di tubuh dia, selama itu juga pakaian itu menjadi saksi bahwa dia itu orang yang melaksanakan ajaran Allah dan Rasulullah. Nah, sementara yang satunya lagi yang tidak membaca doa ketika memakai pakaian dan melepas pakaian, siapa yang menyaksikan? Ya itu tadilah. Kalau yang di sini yang menyaksikan itu para malaikat, menyaksikan tubuh, tulang, darah, pakaian, menyaksikan kalau dia itu berpakaian membaca doa dan melepas membaca doa. Sini yang menyaksikan siapa kira-kira? Itulah sebaliknya. Para setanlah yang bersorak-sorai karena dia mendapatkan teman ketika memakai pakaian tidak membaca doa dan ketika melepas pakaian pun tidak membaca doa. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya, rahasia yang kelima adalah kisnun, tameng penjaga. Nah, si A ini tadi ketika dia memakai pakaian membaca doa, misalnya alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan ketika melepas pakaian membaca bismillahilladzi la ilaha illahu, dia mendapat kisnun, penjagaan. Penjagaan dari apa? Minimal dia dijaga dari tidak mendapat hidayah, dijaga dari tidak mendapat taufik, dijaga dari tidak mendapat barokah, dan tentu dijaga dari gangguan-gangguan setan yang terkutuk. Setan pun akan pergi dari orang-orang yang ketika memakai pakaian itu membaca doa dan ketika melepaskan pakaian juga membaca doa. Yang keenam, tentu proses dia memakai pakaian, proses dia melepaskan pakaian, bahkan proses dia selama aktivitas dia di jalan yang diridhoi Allah menggunakan pakaian yang tadi dia baca doa itu, maka selama itu dia statusnya merupakan orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
minimal status dia ketika proses memakai pakaian, kemudian proses menukar pakaian, proses itu bagi dia itu merupakan proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Membaca doa memakai pakaian dan membaca doa menukar pakaian. Jadi selama dia memakai pakaian itu, insya Allah selama itu juga dia mendapatkan barokah, mendapatkan ridho, mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh adalah pahala. Jadi orang yang membaca doa sebelum dan sesudah memakai pakaian itu, status dia itu orang yang terus pahalanya mengalir selama dia memakai pakaian yang tadi dibacakan doa-doa itu. Nah sebaliknya, orang si B yang tidak memakai pakaian, ya tidak mendapatkan pahala dari memakai baju itu, tidak mendapatkan pahala dari membaca doa sebelum dan sesudah berpakaian. Jadi jelas ini minimal ada 3 perbedaan, minimal ada 7 perbedaan orang-orang yang ketika memakai baju membaca doa dan orang-orang yang ketika memakai baju tidak membaca doa. Yang pertama, yang ketika memakai pakaian dan menukar pakaian membaca doa, dia orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia mendapatkan barokah dari apa yang dia kerjakan. Yang keempat, dia mendapatkan syahadah atau disaksikan oleh bajunya itu sendiri bahwa dia itu orang yang melaksanakan sunnah Rasul. Kemudian yang kelima, dia itu mendapatkan hisnun penjagaan dari baju itu sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, dia merupakan orang-orang yang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketujuh, tentu dia akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan pihak sebelahnya yang tidak membaca doa, mudah-mudahan nanti jadi terbiasa membaca doa. Apa doa memakai baju? Tentu sangat banyak, tetapi yang masyhur diantaranya adalah ketika memakai baju membaca Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan ketika melepas baju membaca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Dalam sebuah hadis nanti itu pada kitab Adhkar Nawawi ini hadis nomor 55 insyaallah dikatakan bahwa diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pembatas pandangan antara jin dan aurat anak Adam adalah doa yang diucapkan seorang muslim ketika hendak melepas pakaian, yaitu doa Bismillahilladzi la ilaha illahu. Jadi begini, setan dan jin serta makhluk halus itu bisa melihat kita, bisa melihat aurat kita. Tetapi ketika kita memakai baju atau ketika kita melepaskan baju membaca doa, ketika kita melepas baju membaca doa Bismillahilladzi la ilahu, maka seketika setan jin itu tidak bisa melihat aurat kita. Jadi kita itu telanjang, ketika kita telanjang membuka aurat, bangsa setan dan jin itu bisa melihat kita bersenang-senang, menyaksikan keindahan tubuh manusia, menyaksikan keindahan tubuh kita, membuat mereka senang. Tetapi ketika kita melepas bajunya membaca doa Bismillahilladzi la ilaha illahu, maka setan dan jin tidak lagi bisa melihat aurat kita. Jadi pada hakikatnya orang-orang yang tidak membaca doa ketika melepas bajunya, dia sedang memberi tontonan kepada jin dan setan. Bergembiralah mereka jin dan setan-setan mereka itu. Nah, sekarang kita lanjutkan membaca hadis nomor 45 dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wasmuhu Sa'ad bin Malik bin Sinan
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa thawban qamisan aw ridaan aw imamatan yaqulu Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Jadi salah satu doa memakai baju, memakai jubah, memakai sorban, memakai pakaianlah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Jadi doa ini itu maksudnya bahwa kita itu meminta kebaikan-kebaikan yang disebabkan oleh pakaian yang akan kita pakai, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang mungkin ditimbulkan oleh pakaian yang kita pakai. Kita baca lagi supaya hafal. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Kita ulang lagi. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Kita ulang lagi doa memakai baju. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Jelas ya, itu salah satu doa memakai baju. Kita lanjutkan hadis nomor 46. Kitab Azkar Nawawi. Wa rawaina fihi an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man labisa thawban faqala alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika memakai baju membaca doa ini, yaitu alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka dosa-dosa yang sudah mereka lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dosa yang diampuni karena proses semacam ini, yaitu membaca doa sebelum memakai pakaian, adalah dosa-dosa kecil. Sementara dosa-dosa besar diperlukan proses taubat. Kemudian dosa-dosa yang berkaitan dengan hak-hak manusia, maka diperlukan ridho manusia-manusia tersebut. Sudah ya, selanjutnya itu doa ketika melepas pakaian, tentu sangat banyak. Salah satu diantaranya adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ulangi lagi supaya hafal. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Kita ulangi lagi supaya hafal. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, bagi mereka yang belum hafal atau belum sempat menghafalkan, maka cukup membaca doa apa saja, yang penting menyebut asma Allah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya lagi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau yang gampang biasanya itu yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, apapun kebaikan yang akan kita lakukan, maka bacalah Bismillah. Kalau basmalah itu artinya membaca asma Allah, bisa apa saja. Bisa alhamdulillahirabbil alamin, bisa bismillahirabbil alamin. Kan gitu insyaallah. Atau ada yang mengkhususkan saja juga ada. Kalau yang dimaksud basmalah ada lafal bismillahirrahmanirrahim gitu. Silahkanlah, itu pemahaman sendiri. Yang penting menyebut asma Allah. Nah, tadi kita sudah melihat 7 perbedaan orang yang memakai baju dan melepas baju dengan membaca doa dengan yang tidak membaca doa. Nah, sekarang kita tambahkan lagi rahasia di balik membaca doa sebelum dan sesudah memakai pakaian.
Yang pertama ada sebuah hadis begini. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Aku menurut keyakinan hambaku dalam hadis qudsi. Dalam konteks doa memakai pakaian dan melepas pakaian ini, ketika kita yakin membaca doa melepas pakaian bahwa dengan pakaian yang kita pakai Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan akan melindungi kita dari keburukan-keburukan yang mungkin terjadi, maka itulah yang akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Dan aku bersamanya, itu kata Allah, ketika dia ingat kepadaku. Nah, dalam konteks doa memakai pakaian dan melepas pakaian ini, ketika kita mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, ketika itulah kita dalam tanda petik bersama Allah Subhanahu wa taala. Bersama apa? Bersama hidayah Allah, bersama taufik Allah, bersama barokah Allah Subhanahu wa taala, bersama ridha Allah Subhanahu wa taala, bersama penjagaan Allah Subhanahu wa taala, bersama kesaksian para malaikat Allah. Kita ini disaksikan oleh malaikat Raqib Atid, dicatat bahwa ini orang membaca doa sebelum memakai pakaian sebagai tanda taat kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma amin. Selanjutnya yang ketiga, ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Fadhkuruni azkurkum, ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Jadi kalau dalam konteks doa membaca berpakaian ini, ketika kita membaca alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, dan ketika melepas pakaian membaca bismillahilladzi la ilaha illahu, itu toh perbuatan itu merupakan tanda bahwa kita itu sedang zikir kepada Allah, sedang ingat kepada Allah, maka ketika itu terjadi Allah pun akan ingat kepada kita, akan ingat kepada kita. Apa bukti ingat Allah? Misalnya dia akan memberikan pakaian-pakaian yang justru bermanfaat. Pakaian kita itu menutupi aurat kita, membuat kita beribadah, membuat ketenangan di hati kita, membuat kehormatan kita di masyarakat dan lain-lain. Bukan sebaliknya, kalau orang-orang yang ketika memakai pakaian tidak membaca doa dan melepasnya tidak membaca doa, pakaian yang mereka pakai itu bukan tidak mendatangkan ketenangan jiwa dalam hati, tetapi justru mendatangkan kegersangan. Boleh jadi pakaiannya harga jutaan tetapi hatinya gersang. Kenapa? Ya, dia berpakaian seperti tidak berpakaian. Melihat orang lain pakaiannya lebih bagus, dia gelisah. Melihat pakaiannya kotor sedikit, dia gelisah. Karena apa? Tadi itu tidak ada barokah. Jadi pakaian yang dia pakai seperti jubah setan, sementara yang membaca doa pakaian yang dia pakai mirip-mirip jubah malaikat. Kira-kira begitulah kalau diandaikan. Washkuruli wala takfurun. Dan memakai pakaian itu ketika dia membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bentuk wujud syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berpakaian itu syukur, maka Allah pun akan menambahkan lagi barokah-barokah yang sangat banyak. Mungkin dia hanya cuma punya pakaian 5 pasang, tetapi pakaian yang 5 pasang itu membuat dia hidup tenang, membuat merasa kecukupan, membuat dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Tetapi betapa banyak orang-orang yang punya ratusan pasang pakaian, hatinya tidak tenang. Karena apa? Tidak barokah, tidak dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Kenapa? Mungkin pakaiannya dibeli dari hasil uang korupsi, misalnya seperti yang terlihat di TV-TV itu. Tetapi pakaiannya yang ratusan itu tidak membuat dia itu puas, ingin beli lagi terus. Karena apa? Tidak barokah, bagaikan jubah setan.
Nah, kita lanjutkan rahasia selanjutnya. Ada hadis mengatakan qul bismillahi fa innaka idza qulta dzalik tasaghara hatta yakuna mistal dubab. Nah, ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, maka setan-setan yang berada di sekitar kita akan mengecil. Kemampuan menggoda diri kita itu menjadi berkurang. Berbeda kalau tidak membaca bismillah, tidak menyebut doa, maka setan-setan yang berada di sekitar kita itu menjadi bergembira, menjadi tambah gemuk dan subur. Rahasia yang selanjutnya ada mengatakan inna syaitana wadingu khamtahu ala qalbi ibni adam fa in dzakarallah ta'la meleleh khonasa wa inasya iltaqoma qalbahu. Jadi begini, dalam tafsir surat An-Nas, Ibnu Katsir itu menjelaskan begini bahwa setan itu meletakkan belalainya di hati kita, menguasai hati kita, bersembunyi di balik hati kita, yang selalu akan merusak hati kita. Nah, tetapi ketika kita membaca doa atau ingat kepada Allah, maka setan tersebut akan tersembunyi, tidak punya kemampuan menggoda hati kita. Tetapi ketika kita lalai, tidak membaca doa, maka setan tersebut langsung mencaplok hati kita, mempengaruhi diri kita, mengendalikan diri kita. Nah, dalam konteks membaca doa sebelum dan sesudah memakai pakaian ini, ketika kita membaca doa alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, kemudian ketika melepas pakaian membaca doa bismillahilladzi la ilahu, maka setan yang ada di hati kita langsung bersembunyi ketakutan, maka belalainya langsung dia cabut dari hati kita. Tapi ketika ada orang memakai pakaian tidak membaca doa, nah langsung tuh setan keluar berbisik, setan keluar mencaplok hati kita. Nah, kalau hati kita itu sudah dalam penguasaan setan, maka banyak hal yang akan terjadi. Begitupun sebaliknya, ketika hati kita bebas dari setan, maka banyak hal yang kebaikan yang akan terjadi. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan ma'amila ibnu adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Tidak ada satu perbuatan umat manusia yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah selain ingat kepada Allah. Dengan kata lain, dalam konteks doa memakai pakaian ini, bahwa ketika kita membaca doa, memakai pakaian dan melepas pakaian, maka ketika itu sesungguhnya kita itu sedang dijauhkan dari azab-azab Allah, sedang dijauhkan dari mara bahaya yang mungkin mengintai kita. Sebaliknya, ketika kita memakai baju dan kalau tidak membaca doa, nah itu azab Allah, kemudian para bahaya selalu mengintai kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua itu. Allahumma amin. Upaya cukup sekian. Kita hanya berharap mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk selalu istiqomah membaca doa sebelum memakai pakaian dan juga membaca doa ketika melepaskan pakaian. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.